Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah saudara Anas bin Malik, namanya Al-Barra bin Malik. Dia adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga pahlawan perang. Walau bertubuh kerempeng dan berkulit legam, namun ia mampu menewaskan ratusan orang musyrik dalam perang tanding 1 lawan 1. Sebagaimana biasa, sebelum kisah ini dilanjutkan, dukung channel kami dengan cara mensubscribe, like, komen, positif, dan juga share. Baiklah, kita lanjutkan. Dalam perang Yamamah, perang melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Al-Barra bin Malik menunjukkan kepahlawanannya. Ketika panglima perang Khalid bin Walid melihat pertempuran kian berkobar, ia berpaling kepada Al-Barra seraya berseru, "Wahai Al-Barra, kerahkan kaum Ansor." Saat itu juga Al-Barra berteriak memanggil kaumnya, "Wahai kaum Ansor, kalian juga berpikir kembali ke Madinah? Tidak ada lagi Madinah setelah hari ini. Ingatlah Allah, ingatlah surga." Setelah berkata demikian, dia maju mendesak kaum musyrikin, diikuti prajurit Ansor. Pedangnya berkelebat, menebas musuh-musuh Allah yang datang mendekat. Melihat prajuritnya berguguran, Musailamah dan kawan-kawannya kecut dan gentar. Mereka lari tunggang langgang dan berlindung di sebuah benteng yang terkenal dalam sejarah dengan nama Kebun Maut. Kebun Maut adalah benteng terakhir bagi Musailamah dan pasukannya. Pagarnya tinggi dan kokoh, sang pendusta dan pengikutnya mengunci gerbang benteng rapat-rapat dari dalam. Dari puncak benteng, mereka menghujani kaum muslimin yang mencoba masuk dengan panah. Menghadapi keadaan yang demikian, kaum muslimin sempat kebingungan. Dalam benak Al-Barra muncul ide. Ia pun berteriak, "Angkat tubuhku dengan galah dan lindungi dengan perisai dari panah-panah musuh. Lalu lemparkan aku ke dalam benteng musuh. Biarkan aku syahid untuk membukakan pintu agar kalian bisa menerobos masuk." Dalam sekejap, tubuh kerempeng Al-Barra telah dilemparkan ke dalam benteng. Begitu mendarat di benteng bagian dalam, ia langsung membuka pintu gerbang. Dan kaum muslimin pun membanjir menerobos masuk. Pedang mereka berkelebat menyambar tubuh dan kepala musuh. Lebih dari 20.000 orang murtad tewas, termasuk pimpinan mereka yaitu Musailamah Al-Kadzab. Jasa Al-Barra begitu besar. Lebih dari sebulan lamanya ia terpaksa dirawat akibat luka-luka yang dideritanya. Akhirnya ia pun sembuh kembali. Sebenarnya Al-Barra bin Malik sangat merindukan mati syahid. Dia kecewa karena gagal memperolehnya di Kebun Maut tersebut. Sejak itu ia selalu menceburkan diri ke kancah peperangan. Ia sangat rindu bertemu Rasulullah SAW. Tatkala perang Tustar melawan Persia berlangsung, Al-Barra bin Malik tidak mau ketinggalan. Kala itu pasukan musuh terdesak dan berlindung di sebuah benteng kokoh yang kuat. Temboknya tinggi besar. Kaum muslimin mengepung benteng tersebut dengan ketat. Dalam keadaan demikian, pasukan Persia menggunakan berbagai cara untuk menaklukkan kaum muslimin. Mereka menggunakan pengait-pengait yang diikatkan ke ujung rantai besi yang dipanaskan. Rantai tersebut mereka lemparkan kepada pasukan muslimin, sehingga sebagian dari mereka tersambar pengait panas tersebut. Banyak pasukan Islam yang tersambar pengait, diantaranya adalah Anas bin Malik, saudara Al-Barra bin Malik. Selama beberapa saat, Anas tidak mampu melepaskan diri dari besi panas yang mengaitnya. Melihat hal itu, Al-Barra bin Malik segera melompat ke dinding benteng dan melepaskan pengait dari tubuh saudaranya. Tangan Al-Barra bin Malik melepuh dan terbakar karena memegang pengait yang panas membara. Namun ia tak mempedulikannya, yang penting baginya adalah keselamatan saudaranya. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan Anas, walaupun kedua telapak tangannya lepas, daging kedua lengannya meleleh dan hanya tinggal kerangka. Sungguh sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dalam perang Tustar ini juga, Al-Barra bin Malik memohon kepada Allah agar gugur sebagai syahid. Doanya pun dikabulkan. Ia pun gugur sebagai syahid dengan wajah tersenyum bahagia. Para pendengar sekalian, apa hikmah dari kisah ini? Bahwasannya orang yang mati syahid harus bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang mati syahid
sebagaimana Al-Barra bin Malik. Dia senantiasa memohon membela agama Allah dan dimatikan atau digugurkan syahid, dan Allah pun mengabulkannya. Demikian, sampai berjumpa kembali kepada kisah-kisah yang lebih menarik lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.